Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam Ibu Ica. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Ibu Ica baik-baik saja. Alhamdulillah. Hmm. Oke baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Saya Fatia Nuranisa, CGP Angkatan ke-9. Di sini kita akan membuat tugas aksi nyata modul 2.3 ya Pak ya. Adapun saya bersama rekan sejawat saya yaitu Bapak Yusuf Rahmat Hidayat selaku guru sejarah Indonesia. Beliau juga mengajar di SMKN 45 Jakarta. Oke baik Pak, langsung saja ya. Di praobservasi ini adapun tujuannya adalah agar saya mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran yang nanti akan dicapai oleh Pak Yusuf dalam tahap observasi serta strategi apa yang akan Bapak gunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut Pak. Seperti itu ya Pak. Oke. Pertanyaan pertama langsung saja yaitu kira-kira tujuan pembelajaran dari pelajaran sejarah Indonesia. Silakan Pak Yusuf, apa saja? Oke baik, mungkin satu dulu ya bahwa materi yang akan kami sampaikan di kelas nanti itu mengenai kolonialisme dan imperialisme serta perlawanan rakyat Indonesia. Itu ada di kelas 11 dan mungkin nanti akan dilaksanakan di kelas untuk observasi di kelas 11 PSPT ya Ibu Ica. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan saya bangun itu bahwa yang pertama peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara peristiwa sejarah global lewat jalur rempah dengan situasi regional dan nasional di Indonesia. Nah, kemudian peserta didik juga mampu mengidentifikasi karakteristik kolonialisme, kemudian beserta dengan perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa asing. Seperti itu. Nah, satu lagi yang ketiga itu peserta didik juga mampu melakukan penelitian kecil-kecilan gitu ya melalui media yang sudah mereka akan buat nanti. Tentunya berbagai macam media, tidak mesti tulisan, bisa juga dalam bentuk presentasi sejarah sederhana tentang dampak penjajahan Belanda di tingkat lokal atau nasional, dan serta mereka juga harus mengkomunikasikannya dalam bentuk tadi boleh visual, boleh kemudian tekstual, juga dalam bentuk audiovisual. Nah, itu nanti berkaitan dengan bakat dan minat mereka masing-masing ke arah mana kecenderungan belajarnya. Seperti itu Ibu Ca. Oke, baik Pak Yusuf. Berarti kalau saya tangkap sedikit di sini, tujuan pembelajaran yang akan diterapkan oleh Pak Yusuf itu pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya? Betul. Oke. Dan yang berintegrasi dengan? Nah, sebelum pembelajaran biasanya kita ada memahami terlebih dahulu bagaimana sih siswa itu, apakah sudah mampu atau daya serap awal pembelajarannya. Kemudian juga nanti diintegrasikan dengan KSE, jadi kesadaran sosial emosional sebelum pembelajaran dilaksanakan. Oke, baik. Baik sekali Pak Yusuf tujuan pembelajarannya ya. Itu sudah menjadi langkah yang baik untuk Pak Yusuf dalam melakukan nanti pembelajaran saat di kelas ya Pak ya. Pembelajaran yang berdiferensiasi dan melakukan dan juga berkaitan dengan KSE, kompetensi sosial emosional dari murid itu sendiri. Dan juga Pak Yusuf telah melakukan asesmen awal, yaitu mengetahui minat bakat murid-murid itu sendiri ya Pak ya, yang nanti dimana akan menghasilkan konten, produk, dan isi ya Pak ya melalui proses itu ya Pak. Oke. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu Pak Yusuf, area pengembangan apa yang akan Bapak capai? Nah, area pengembangan yang dicapai yaitu terhadap murid atau siswa ya, bahwa yang paling pertama mungkin yang paling rendah terlebih dahulu, bahwa siswa memang diwajibkan dia memahami karakteristik kolonialisme, perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa asing. Nah, kemudian yang kedua, pembelajaran ini menggunakan berbasis problem solving, yaitu memecahkan
satu masalah gitu, nanti akan saya berikan cerita di balik sejarah yang sifatnya kontroversial itu nanti yang akan kami coba dijadikan satu pertanyaan pemantik. Kemudian bagaimana siswa memahami makna dari pertanyaan tersebut serta memahami kemudian menganalisa, mencerna dari pertanyaan pemantik tersebut menjadi satu hal yang bisa mereka pecahkan bersama, seperti itu Ibu Ica. Kemudian ada juga yang ketiga itu siswa juga tentunya dari hasil analisa mereka. Nah tadi berkaitan dengan diferensiasi, ada 3 hal yang harus mungkin dihasilkan dari siswa nanti, baik dari diferensiasi dalam bentuk konten, kemudian dalam bentuk isi, kemudian juga konten tadi atau isi ya, kemudian prosesnya juga nanti bagaimana di lapangan, terus kemudian juga produk. Karena memang karena kami basisnya kan SMK, artinya ketika satu pembelajaran telah selesai itu kita tidak hanya menerapkan kepada siswa tersebut hanya sekedar level memahami, mengerti materi-materi yang dipelajari, tapi dia harus punya ketergantungan, ada hubungan link and match antara pelajaran yang kita berikan dengan skill yang berkaitan dengan jurusan yang mereka pelajari di kelas ini. Misal untuk kelas PSPT penyiaran, tentunya materi yang akan kita berikan sama, yaitu tentang kolonialisme, tetapi output atau produknya yang akan dihasilkan oleh siswa tentunya akan sesuai dengan capaian atau kompetensi mereka berdasarkan bidang keahlian jurusan PSPT tersebut. Misal siswa memahami bagaimana membaca teks, satu teks gitu ya, tentang, kita ambil tentang kolonialisme itu tapi dalam bentuk berita gitu, karena memang latar belakangnya punya kecenderungan jurnalistik seperti itu. Nah kemudian nanti hasil karyanya juga yang senang dengan pembelajaran yang sifatnya audiovisual, itu salah satu kelompok nanti kita coba misalnya mereka akan membuat satu animasi tentang kolonialisme gitu. Artinya kita tidak memberikan atau terpaku memberikan tugas kepada siswa yang harus kerjakan yang ini, kerjakan yang itu. Nah tidak demikian, karena kami adalah dunianya di SMK seperti itu Ibu Ica. Jadi profesionalisme kerja mereka itu kita dukung dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita laksanakan seperti itu. Baik. Oke, baik. Ada lagi Pak Yusuf? Ya itu saja Ibu ya, nanti kita coba. Oke, baik, luar biasa sekali ya Pak Yusuf ya, area pengembangan yang akan dicapai oleh Pak Yusuf dan anak-anak nanti di kelas. Semoga berhasil ya Pak ya. Ya. Apapun yang dicapai oleh anak-anak itu merupakan hasil dari minat bakat mereka masing-masing ya Pak ya. Luar biasa sekali sih Pak Yusuf, keren. Selanjutnya yang ketiga itu adalah strategi apa yang Bapak akan persiapkan di kelas nanti saat pembelajaran? Berkaitan dengan hal yang tadi, strategi yang pertama biasanya kami tadi menggunakan agar anak itu memahami gitu, oh kenapa sih gitu, bertanya-tanya. Sebenarnya kan sejarah Indonesia ini, terutama materi ini kan tidak hanya diberikan pada level SMK gitu, atau SMA, tapi sebenarnya di SMP pun sudah ada dengan pelajaran IPS. Tapi mungkin mereka takutnya hanya memahami dasarnya saja. Jadi kita mencoba bahwa strategi yang dipersiapkan yaitu saya membuat satu pertanyaan pemantik yang mungkin dengan pertanyaan itu nantinya dapat menimbulkan semangat belajar murid dan menimbulkan juga rasa ingin tahu. Kenapa sih kok seperti ini pertanyaannya? Oh seperti ini. Nah mungkin seperti itu. Jadi
rasa ingin tahu itu akan timbul. Kemudian dari rasa ingin tahu tersebut mereka cari materinya, kemudian mereka bahas bersama secara kelompok, dikomunikasikan, kemudian berdiskusi, kemudian pemecahan masalahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya di akhir pembelajaran ya memang hal ini juga perlu kita lakukan sebagai tolak ukur keberhasilan daya serap belajar siswa di kelas terhadap materi yang sudah kami berikan. Tentunya kami melakukan asesmen akhir dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi itu salah satu strategi yang saya persiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas. Oke. Baik Pak Yusuf, mengingat tadi Bapak menyebutkan ada asesmen akhir ya Pak. Betul. Ya. Kira-kira asesmen akhir apa Pak yang akan Bapak lakukan? Nah, asesmen akhir juga kalau mungkin zaman dulu kan taunya tertulis pertanyaan gitu ya. Nah, asesmen akhir ini juga nanti akan kita variasikan bagaimana siswa tersebut memahami, kan sudah kita kelompok-kelompokkan. Misalnya ada yang auditori, yang senang dengan cenderung kinestetik, kemudian ada juga yang visual gitu. Nah, itu nanti akan kita coba membuat satu asesmen. Kalau yang visual mungkin pertanyaan itu dalam bentuk visual, mereka menjelaskan dulu dalam bentuk visual. Nah, terus juga kemudian untuk yang kinestetik nanti kita coba mereka itu memberikan satu gerakan-gerakan seperti misalnya bagaimana sih perlakuan Belanda misalnya terhadap rakyat Indonesia ketika tanam paksa itu misalnya ya kan tidak berhasil dilaksanakan. Nah, tentunya mereka harus memperagakan dalam bentuk drama atau dialog. Itu salah satu keterlibatan siswa nanti yang senang atau yang punya gaya belajar kinestetik seperti itu. Nah, kemudian juga nanti setelah itu juga biasa kami melakukan satu flashback ya. Setelah pembelajaran kita melakukan yang namanya refleksi. Refleksi itu sangat penting untuk kami sebagai bahan bahan evaluasi yang akan kami lakukan pada pembelajaran selanjutnya. Seperti itu. Baik, keren sekali ya Pak Yusuf ya strategi yang akan dipersiapkannya. Selain ada asesmen akhir, Pak Yusuf juga selalu melaksanakan refleksi di dalam pembelajaran saat di kelas ya Pak ya. Refleksi dan evaluasi. Ya, refleksi dan evaluasi dari anak-anak itu sendiri serta menghasilkan umpan balik ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali Pak Yusuf pertemuan kita di pra-observasi kali ini. Semoga nanti saat observasi semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Nanti kita akan bertemu lagi di observasi dan di pasca observasi tersebut ya Pak. Terima kasih banyak Pak Yusuf. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik, alhamdulillah ya. Baik, saya absen terlebih dahulu ya sebelum kita mengawali pelajaran kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Oke, saya absen. Adam ada? Oke, ada. Ahmad Kadafi? Ada. Tasya? Ada. Udin? Ada. Ujak? Ada. Oke, sepertinya ini semuanya ada ya. Di sini udah dari hasil yang tadi absensi online-nya sudah ada. Rian sama Bella. Siapa yang sakit? Rian. Oh, Rian sakit. Sama si Dadang sakit ya. Masih Dadang, Pak. Oke. Baik, untuk pertemuan kita kali ini sebelum kita memulai acara pembelajaran di pagi ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan.
Yang pertama, jangan lupa kita berdoa sebelum mulai acara kegiatan hari ini. Saya minta kepada Narotama untuk memimpin doa di pagi hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Selanjutnya sebelum kita mulai pada kegiatan kali ini, kita bersama-sama menyadari bagaimana kondisi kita hari ini, ya, apakah baik ataukah kurang baik. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita meresapi terlebih dahulu bagaimana sih kondisi kita, dan kita akan fokus pada satu masalah, bukan masalah. Kita belajar fokus terhadap diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Semuanya ikutin saya. Kita merenung sejenak. Nah, ya, kalau bahasanya di pelajaran yoga. Nah, ya, kita belajar beryoga dulu sebentar, sekitar 2 menit lah gitu ya, 2 menit. Nah, ini membentuk satu kesadaran sosial, kesadaran sosial emosional kita ya sebagai murid. Mudah-mudahan dalam menghadapi pelajaran hari ini kita sudah benar-benar siap. Caranya kita akan dari sebelah kiri dan kanan tolong diletakkan di atas meja, ya, di antara telunjuk dengan jempolnya dijadikan satu, ya, di bawah. Sambil tutup mata, nggak usah berbicara. Nah, sambil tutup mata selama 1 menit. Kita nanti ikuti kata-kata saya, ya, ikuti kata-kata saya. Nanti setelah selesai baru nanti saya minta beberapa orang untuk menceritakan kondisi yang sebenarnya. Oke, tutup matanya. 3, 2, 1. Kita dengarkan ada suara-suara di sekelilingnya, boleh silakan. Anda fokuskan diri Anda kepada jempol dan telunjuk yang disatukan baik di tangan kiri dan di tangan kanan. Tarik nafas perlahan, buang nafas. Begitu selanjutnya. Oke, baik, selesai. Nah, sudah. Saya tanya dulu deh, Aurel. Saya mau tanya, apa yang Anda rasakan ketika Anda tadi melakukan sedikit pergerakan yang sudah kita lakukan tadi? Saya jadi lebih tenang sih, Pak. Oke. Kamu gimana? Kalau saya juga agak lebih tenang. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai, ada baiknya kita mainin sebentar dulu ya. Kalau saya bilang setengah, nah gitu. Paham ya? Tes. 1, 2, setengah. Oke, siap ya? Nah, kita fokus sebentar. 1, 1, 2. Masih ada yang kurang. Oke, 2, 1, 2. 1,5, 1, 1. Siap, fokus lagi ya. 2,5, 1, 1.
bagus ya. Oke, jadi kita langsung pada materi kita yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama materi kita di hari ini adalah bab yang satu ya, kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Nah, ada beberapa hal dari materi tersebut. Yang pertama, bahwa kompetensi awal yang harus kita kuasai pada bab ini, Anda akan mempelajari periode masa kolonial, perlawanan bangsa Indonesia melawan kolonialisme yang sudah saya share kemarin di GCR yang sudah kita laksanakan ya. GCR kita silakan boleh dicek kembali. Nah, untuk profil pelajar Pancasila yang benar kritis, kreatif, inovatif, mandiri, berkebinekaan global ya. Nah, oke. Selanjutnya, nah ini materi kita hari ini. Oke, kita tunggu. Kolonialisme dan penjajahan di Indonesia ya. Nah, kita secara etimologi kita lihat dulu ya. Kolonialisme dan penjajahan di Indonesia. Nah, kita nanti akan menggali lebih dalam tentang perjalanan sejarah kolonialisme dan penjajahan di Indonesia serta dampaknya terhadap masyarakat dan budaya kita. Oke, ada yang tahu? Silakan, tunjukkan. Ya, silakan. Kolonialisme itu suatu sistem pemerintahan, Pak. Suatu sistem pemerintahan. Oke, good. Ya, ada lagi? Satu sistem pemerintahan. Ada lagi? Irfan, gimana Irfan? Kolonialisme itu lebih kayak ini Pak, praktik di mana suatu negara itu mengambil alih sebuah kekuatan. Oh, mengambil alih sebuah kekuatan. Oke, good. Ya, jadi tadi apa yang dijelaskan sudah benar ya. Jadi satu pemerintahan mengambil alihan. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Nah, definisi kolonialisme. Nah, ini yang tadi ya. Adalah praktik negara atau kekuatan asing menguasai wilayah-wilayah berbeda dengan tujuan ekonomi, politik, dan militer. Sedangkan penjajahan adalah implementasi nyata dari kolonialisme. Nah, jadi habis kolonialisme baru terjadi penjajahan. Oke, dengan eksploitasi dan pengendalian atas wilayah-wilayah jajahan. Oke, good. Nah, selanjutnya sejarah kolonialisme dan penjelajahan di dunia. Ada penjajahan di dunia. Nah, kolonialisme itu sudah ada sejak zaman kuno ya, terutama pada masa Romawi atas wilayah Eropa, penjajahan Spanyol di Amerika Latin, dan penjajahan Inggris di India. Nah, itu salah satu contohnya saja. Oke, lanjut. Nah, sejarah kolonialisme dan penjajahan di Indonesia. Nah, ini dikuasai oleh berbagai macam negara. Pertama Belanda, ada Portugis, kemudian Jepang. Nah, yang paling lama itu diduduki oleh kekuasaan Belanda. Juga perpisahannya di mana? Oke, nanti kita akan melihat kelanjutannya mengenai penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Ya, oke, kita lihat dulu kenapa-kenapanya. Satu penderitaan yang terjadi pada satu wilayah jajahan pertama Indonesia. Good. Selanjutnya, perjuangan rakyat Indonesia dalam menghadapi kolonialisme dan penjajahan. Nah, kita lihat perjuangan melawan kolonialisme dan penjajahan sebagai tonggak sejarah bangsa Indonesia. Rakyat yang bersatu berjuang para pahlawan telah terpikir dalam memperoleh kemerdekaan. Nah, ini salah satu contoh ketika ada penjajahan pasti ada perang. Nah, inilah para tawanan dari para pejuang Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap kolonialisme gitu. Sama hari ini juga terjadi di mana? Ya, boleh di Palestina, antara Israel dan Palestina. Oke. Ya, good. Nanti kita lanjutkan lagi. Proses perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia penuh tantangan tentunya ya. Melalui manifestasi politik, gerakan nasional, konferensi, resolusi, demonstrasi massa, hingga proklamasi kemerdekaan. Nanti materi itu akan kita bahas
perbagian di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Oke, lanjut. Indonesia dan masa depan bangsa. Nah, kita kan merdeka nih sekarang ya kan. Nah, tantangan yang hari ini adalah pembangunan nasional, memperkuat ekonomi, pendidikan, kesehatan, mencapai kesejahteraan rakyat. Oke ya, lanjut. Nah, ini sudah selesai. Ada satu hal nanti kita bagi. Kemarin Anda sudah mengisi link dari Google Form yang sudah saya sebarkan ya, kecenderungan dari gaya belajar yang sudah Anda isi ya. Kita itu kelompoknya kemarin sudah saya bagikan juga, itu ada di kelompoknya Asia ya, kinestetik gitu, kelompok Asia dan teman-temannya yang sudah saya bagi juga. Kemudian untuk kelompok auditori saya minta kemarin kelompoknya sama Ara aja ya. Oke, sip. Jadi kelompok audio itu diwakili oleh Ara. Nah, kemudian kelompok visual itu diwakili oleh Aurel. Oke, Aurel. Oke, sekarang saya minta Anda setiap kelompok untuk membuat satu tugas dari materi yang sudah kita buat ini, yang sudah kita pelajari memang sebelum dari pertemuan yang kemarin ya, dan yang sekarang. Yang pertama untuk auditori, untuk kelompok auditori, Anda boleh membuat satu karya yang berkaitan dengan sejarah Indonesia dan latar belakangnya, mulai dari Perang Dunia I sampai Perang Dunia II yang sudah kita bahas waktu itu, boleh kuasai ya. Untuk auditori silakan. Untuk kelompok visual juga silakan, nanti dipimpin oleh Aurel ya, untuk membuat satu tugas yang berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Kelompoknya masing-masing, mejanya diangkat saja, di balik gitu. Oke. Sudah Pak, kita buat presentasi tentang kolonialisme. Bisa nih, nggak bisa digeser. Mana untuk kelompok kinestetik? Kalau misalkan jadi kita ngambil tema tentang berapa ya? Tentang ini kita pakai yang kedatangan kolonialisme itu Indonesia waktu dia tapi Good. lu harus Kelompoknya auditori gimana? Sudah? Sudah Pak, sudah tugas. Oke, sip. Membuat satu materi. Oke, sip. Good. Oke. Baik, terima kasih. Hari ini kita minta kelompoknya untuk maju ke depan yang sudah mengumpulkan ke GCR saya. Untuk kelompok visual, silakan kelompok visual. Nah, ini tugasnya ya. Oke, sebentar. Saya cari dulu. Oke. Mencari dan membuat tugas sesuai dengan keinginan dan kelompok Anda. Oke. Baik, kita mulai kerja kelompok. Oke, siap. Silakan kelompok visual. Baik teman-teman, kali ini kita akan presentasikan tentang kolonialisme yang ada di pelayaran bangsa Belanda. Ini ada jalur pelayaran bangsa Belanda. Oke, dengan sini kita Ada petanya. Lalu di sini pada tahun 1594, Barents mencoba berlayar untuk mencari dunia timur atau tanah India melalui daerah kutub utara. Lalu, ia gagal melanjutkan penjelajahannya karena kapalnya terjepit es mengingat air di kutub utara sedang mengering. Barents terhenti di sebuah pulau yang disebut. Lalu di sini ada tokoh-tokoh pelayaran Belanda. Di sini ada William Barents, ada Cornelis de Houtman, ada Jacob van Heemskerk, ada Jacob van Eyck, ada Abel J. Tasman, ada Willem James. Lalu di sini ada latar belakang kedatangan Belanda ke Indonesia, yaitu yang pertama kota Konstantinopel jatuh ke
Turki pada 1463 Masehi. Lalu faktor politik yaitu ingin mengalahkan Turki dari belakang serta ingin meneruskan perang salib di dunia timur. Lalu yang ketiga faktor ekonomi yaitu ingin mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang murah. Lalu ada menyebarkan pengaruh Renaissance, agama Nasrani, dan bidang sosial serta budaya. Lalu dikuasainya Portugis oleh Spanyol tahun 1580 sehingga Belanda mengalami kesulitan mencari rempah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan kita presentasi tentang kolonial Belanda. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Notnya boleh ditayangkan yang atas paling atas ya, yang atas pada atas kali yang tanda play ya itu. Kita dengarkan sama-sama untuk tugas dari kelompok auditor. Perang Dunia I atau PDI yang berlangsung pada 1914 sampai 1918 menandai konflik besar pertama berskala internasional di abad 20. PDI dimulai dari pembunuhan terhadap waris mahkota Austria Hongaria, yakni Archduke Franz Ferdinand beserta istrinya yang bernama Archduchess Sophia pada 28 Juni 1914 di Sarajevo oleh kelompok teroris Serbia. Akibatnya berlanjut pada meletusnya perang di beberapa front selama 4 tahun berikutnya. Oke, kita beri aplaus kepada tugas kali ini sudah selesai, bahwa pelaksanaan kegiatan di hari ini Anda sudah memahami berbagai teori tentang masuknya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan kita jadikan untuk kegiatan di esok hari. Di pembelajaran selanjutnya. Nanti tolong Anda perhatikan pertanyaannya, mengapa bangsa di Nusantara belum memahami jika seandainya kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dimaksudkan hanya untuk menjajah. Jadi itu yang akan kita laksanakan. Kemudian nanti sebagai bahan refleksi saya akan berikan saya akan sebarkan Google Form kembali sebagai bahan refleksi kita, karena waktunya tidak cukup. Nanti akan kita bahas di awal pertemuan di pertemuan selanjutnya. Ya, silakan Anda boleh mengisi Google Form Google Form tentang refleksi kita. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, baik. Boleh meninggalkan. Assalamualaikum Pak Yusuf. Oke, baik Ibu Ija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Pak ya dalam pasca observasi supervisi akademik ya Pak ya. Saya. Ya. Alhamdulillah saya sudah lihat serangkaian cara mengajar Bapak di observasi. Saya juga sudah melihat bagaimana Bapak ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, menggunakan KSE juga, terus melakukan mindfulness serta melakukan ice breaking ya Pak ya. Gitu. Oke, baik Bapak. Dalam pasca observasi ini kita akan melakukan refleksi ya Pak ya. Gimana perasaan Bapak ketika saat pembelajaran di kelas saat itu Pak? Iya, alhamdulillah ya Bu Ica ya. Anak-anak di kelas itu sangat kondusif gitu dengan metode serta model pembelajaran yang sudah kami lakukan dan kami laksanakan. Dan alhamdulillah secara garis besar tujuan pembelajaran yang kita harapkan itu bisa tercapai dengan baik gitu. Dan memang menjadi satu poin utama juga, mudah-mudahan sih nanti di kedepan harinya saya bisa mempertahankan atau mungkin mengembangkan kembali model pembelajaran yang seperti ini gitu. Tentunya sangat baik sekali dengan adanya kurikulum merdeka, kemudian juga memberikan sebuah
wacana baru kepada kita tentang perlakuan pembelajaran di kelas seperti itu Ibu Ica. Oke, baik Pak Yusuf, keren sekali, sangat luar biasa ya Pak Yusuf. Jadi kurikulum Merdeka ini sangat membantu para guru ya, terutama ya, para pendidik dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas ya Pak ya. Betul. Oke, kalau saya boleh tahu kemarin tujuan pembelajaran yang sudah Bapak terapkan di antara ketiga indikator apa ya Pak? Yang pertama kita sudah melihat tadi ya Bu Ica ya, bahwa memang anak-anak itu sudah mampu menganalisis bagaimana keterkaitan antara peristiwa sejarah global itu tentang satu proses terjadinya kolonisasi atau kolonialisme seperti itu. Nah itu sudah tercapai tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian juga bahwa tujuan pembelajaran yang kedua juga bahwa di situ kita dapat lihat juga bahwa peserta didik juga sudah mampu mengidentifikasi karakteristik kolonialisme serta perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial seperti itu dengan adanya pertanyaan pemantik tadi. Nah terus juga yang kemudian alhamdulillah yang ketiga bahwa peserta didik juga sudah melakukan satu model penelitian kecil-kecilan sebenarnya ya, walaupun memang secara ilmiah nanti harus dikembangkan tentunya dengan jam-jam khusus, jam-jam tertentu, karena memang kita 2 jam pembelajaran itu tidak akan mungkin seperti itu ya Bu Cica ya. Jadi yang penting bahwa skill mereka dalam membentuk dan membuat serta memahami pembelajaran itu sudah dapat. Kemudian juga skillnya dalam membuat satu media untuk belajar dan memahami materi itu juga sudah tercapai seperti itu. Baik, luar biasa sekali Pak Yusuf, tujuan pembelajarannya sudah tercapai dengan baik ya Pak ya, dan berjalan dengan lancar. Adapun anak-anak juga sangat antusias ya Pak, saya lihat mereka dalam pembelajaran hari ini ya Pak. Oke, untuk area yang dikembangkan yang telah Bapak kembangkan sendiri itu juga pencapaiannya sudah seperti apa Pak? Nah, area yang sudah kita kembangkan pertama bahwa siswa itu tadi ya sudah memahami berbagai macam karakteristik kolonialisme melalui salah satu perwakilan siswa yang membuat satu presentasi tentang karakteristik kolonialisme. Berarti kan itu sudah tercapai ya Ibu saya secara real melalui, walaupun itu melalui observasi gitu. Nah yang kemudian yang kedua bahwa pembelajaran tersebut tadi kemarin kita rencana menggunakan problem based learning, itu memecahkan satu masalah, dan itu juga sudah terselesaikan. Siswa kemudian sudah memberikan satu tanggapan dan jawaban-jawaban kepada kami. Nah itu juga menandakan bahwa pengembangan yang kita akan capai itu sudah terlaksana dengan baik. Kemudian juga yang ketiga bahwa di dalam pembelajaran tersebut tentunya harus ada satu konsekuensi logis bahwa siswa tersebut sudah memahami atau mencapai satu kompetensinya di bidang pembelajaran lainnya, terutama karena ini ada jurusan PSPT. Nah sudah mampu memahami membaca berita tentang kolonialisme seperti itu. Nah juga itu di dalam bahasanya kami itu di kurikulum Merdeka itu bahwa diferensiasi produknya itu juga sudah tercapai seperti itu. Nah tinggal diferensiasi isinya tadi sudah kita laksanakan bersama. Kita lihat siswa dalam bentuk materi-materi yang sudah kita gunakan pun akan berbagai macam. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya kita menggunakan sistem pembelajaran kelompok dengan mengkategorikan mereka berdasarkan bakat, minat, dan gaya belajar mereka, mulai dari tipe anak-anak yang auditori kita kumpulkan, kemudian tipe anak-anak yang senang dengan gaya belajar kinestetik. Nah, kemudian juga begitu juga tipe anak-anak yang senang dengan gaya belajar visual seperti itu.
baik itu mungkin saja. Ya, luar biasa sekali ya Pak Yusuf ya, strateginya tadi PBL ya, Project Based Learning. Terus selanjutnya saya mau menanyakan Problem based kembali. learning. Oh ya, Problem Based Learning ya, sorry ya Pak Tapi Yusuf. nanti tetap sebenarnya kalau dibilang ada lagi projectnya, memang itu nanti ada satu project juga, jadi Oke. kita memang saling nggak Sama bisa ya, Pak? kita harus pakai ini, Oke. harus bawa ini, kita harus ini. Tapi kan kenyataan di lapangan memang tidak demikian seperti itu. Jadi saling terkait ya Pak. Betul, saling Oke. terkait sebenarnya. Selanjutnya, apa yang Pak Yusuf rasakan setelah melaksanakan proses pra-observasi sampai ke observasi tadi Pak? Ya, banyak sekali ya Bu Ica, selain tadi yang kita laksanakan dari proses observasi, pasca observasi ya, kemudian sampai dengan pasca observasi, bahwa kita merasa kegiatan yang sudah kita lakukan itu memang sudah tersusun dengan baik berdasarkan kriteria yang sudah kita buat seperti itu. Dan memang strategi yang disiapkan pun alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Seperti misalnya menyiapkan pertanyaan pemantik sudah, kemudian juga menyiapkan asesmen sebagai bentuk daya mengetahui daya serap mereka sejauh mana. Kemudian juga biasa di terakhir kita melakukan refleksi dan evaluasi serta umpan balik seperti itu. Terus, apakah Bapak sudah puas dengan pembelajaran yang Bapak lakukan? Nah, kalau kata puas itu nggak ada manusia yang puas. Mau dikasih duit 1 miliar juga nggak bakal puas-puas. Jadi pembelajaran ini bisa dikategorikan sangat baik. Tetapi dalam hal ini kita tidak berhenti sampai di sini saja. Kita coba kembangkan, kemudian laksanakan kembali apa yang kurang, kemudian pertahankan apa yang lebih, dan tentunya mudah-mudahan dari pembelajaran ini juga pelajaran juga buat saya, akan saya kembangkan lagi. Oh, kalau misalnya model seperti ini kira-kira boleh nggak ya nanti kita tambah lagi seperti tadi bicara. Kalau problem based learning, kita ya udah nanti menghasilkan satu project buat siswa karena ini adalah SMK. Tidak ada masalah, mungkin itu nanti butuh pengembangan selanjutnya pada dasarnya, agar apa yang dikuasai oleh anak atau murid itu memang murni pure, artinya sesuai dengan apa yang diharapkan, tentunya dengan rancangan-rancangan kerja yang sudah dibuat sebelumnya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, apa hal-hal positif yang Bapak lakukan selama proses pembelajaran tersebut Pak? Ya, hal yang positif tentunya banyak ya. Tadi mulai dari pertama kita membuat satu pembelajaran tentang kesadaran diri, seperti kesadaran sosial emosional ya. Artinya sebelum belajar dia akan merenung dulu terlebih dahulu untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu. Takutnya kan biasa anak-anak itu sekolah, saya punya masalah di rumah, saya punya masalah dengan teman. Nah, ini kita sadarkan terlebih dahulu melalui kesadaran sosial emosional, dan juga kita cooling down terlebih dahulu agar materi yang akan kita sampaikan nanti itu bisa masuk dan meresap menjadi satu ilmu dan satu kompetensi yang akan anak-anak kita capai. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ya Pak ya, untuk Bapak ya. Apa yang akan Bapak ubah untuk pertemuan selanjutnya Pak? Nah, yang akan saya ubah tentunya dari kegiatan ini mungkin akan saya lanjutkan gitu ya, bukan diubah, akan saya lanjutkan, dimodifikasi kembali gitu. Misal kalau di dalam anak-anak tuh harus membuat satu penelitian, nanti mungkin saya akan membuat 1 jam khusus gitu, di 2 jam bagaimana sebenarnya melakukan penelitian sejarah itu yang memang benar-benar satu model penelitian. Nah, tentunya tadi tidak terlepas dari kompetensi mereka di jurusannya masing-masing seperti itu. Jadi pembelajaran ini akan saya coba juga nih antara jurusan PSPT dengan jurusan AKL itu tentunya akan berbeda, karena memang mereka punya kompetensi yang berbeda-beda. Seperti itu yang akan saya kembangkan nanti. Misalnya kalau AKL cenderung mereka itu kan
advokasi keuangan. Mereka lebih cenderung harus menguasai ilmu komunikasi berkaitan dengan keuangan, karena nanti mereka mungkin setelah besarnya atau ujungnya, endingnya itu akan menjadi seorang akunting yang tentunya dia pun harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi terhadap orang lain. Nah, mungkin nanti tugas saya di pelajaran sejarah tersebut untuk jurusan AKL itu akan kami arahkan kemampuannya kepada kemampuan komunikasi seperti itu. Luar biasa sekali Pak Yusuf. Seperti itu kita nanti akan kembali. Siap, baik Pak Yusuf. Kami tunggu ya Pak untuk kabar selanjutnya ya Pak. Oke, baik. Oke, saya rasa sudah cukup ya Pak. Pasca observasi hari ini, terima kasih banyak Bapak telah melakukan pra observasi dan saya diizinkan untuk mengikuti observasi di pelajaran Bapak, serta Bapak sudah melakukan pasca observasi bersama saya. Oke, kami akhiri ya Pak dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bu Ica atas waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf.